Halo teman-teman semua, salam jumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Dina Viniel Habiahan, kelas 4 semester 6, Prodi PGSD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara. Halo semuanya, selamat pagi, selamat jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita kembali lagi dalam kegiatan belajar mengajar kita. Tapi sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan sekitarmu, coba lihat samping kiri, samping kananmu. Apakah teman-temanmu sudah pada hadir semuanya? Atau apakah masih ada yang belum hadir pada saat ini? Hadir semuanya? Baik. Sekarang suster mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada hari yang lalu? Coba angkat tangannya. Pada hari yang lalu kita telah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu ada banyak. Contohnya, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai sopir, ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja sebagai baby sister, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, anak-anak harus dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Anak-anak, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Kan tetapi, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama loh. Ciri-ciri yang sama maksudnya, yang pertama, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian lihat hewan di samping? Coba sebutkan namanya. Benar sekali, namanya adalah cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dari cicak, mari kita nyanyikan lagu berikut. Yang merayap datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Setelah kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, sekarang kita dapat menemukan 2 ciri-ciri dari cicak. Yang pertama, cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Yang kedua, cicak juga membutuhkan makanan, yaitu nyamuk. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah diikuti bukan? Nah, perhatikan kembali tanda strip pendek dan strip panjang pada lagu Cicak di Dinding. Strip pendek dibuat untuk menyanyikan lagu yang singkat, sementara strip panjang dinyanyikan pada lagu yang berdekan pada nada panjang. Misalnya, tanda strip pendek itu ada di bawah kata cicak, cicak di dinding. Sementara yang panjang itu ada pada kata terakhir itu di dinding. Nah, jadi strip panjang itu gunanya untuk penekanan lagu yang agak lama dinyanyikan. Nah, sekarang coba tunjukkan bagian lagu yang menunjukkan ciri-ciri dari cicak tersebut. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar hewan di samping. Coba sebutkan apa nama gambar hewan tersebut. Iya, benar sekali. Gambar tersebut adalah gambar ikan. Nah, kalau tadi anak-anak sudah menemukan ciri-ciri pada gambar cicak, sekarang coba temukan ciri-ciri dari ikan mas tersebut. Memang, ikan memiliki ciri-ciri tertentu. Akan tetapi, cicak dan ikan memiliki persamaan, yaitu persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yang bertelur banyak adalah ikan mas. Ikan mas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Tahukah anak-anak, kalau ikan mas bertelur dalam jumlah yang banyak, yaitu 1000, dapatkah anak-anak membayangkan jumlah yang 1000 tersebut? Banyak bukan? Nah, tapi anak-anak tahu tidak menuliskan bilangan 1000? Bilangan 1000 terdiri dari 4 digit. Dan yang paling belakang adalah satuan, yang kedua adalah puluhan, yang ketiga adalah ratusan, dan yang keempat adalah ribuan. Mari kita perhatikan bilangan ini secara bersama dan kita baca secara bersama. Nah, bilangan ini dibaca 1000. Bilangan selanjutnya dibaca 2000. Bilangan yang ketiga dibaca 4000. Bilangan selanjutnya dibaca 5750. Bilangan selanjutnya dibaca 8700. Bilangan selanjutnya dibaca 9900. Dan bilangan yang terakhir dibaca 10.000. Nah, setelah kalian tahu membaca angka ribuan dan mengurutkan, sekarang kalian punya tugas dari suster. Adapun tugas kalian, perhatikan soal berikut. Ini jawabannya silahkan tuliskan dalam buku tugasmu. Kita akan kumpulkan pada akhir pertemuan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap jaga kesehatan. Selamat siang, selamat jumpa.